Dan saya adalah Putri Sakita, NIM 9312111419, akan melanjutkan yang bab kedua, yaitu ada tujuan pasar valuta asing. Penggunaan valuta asing atau mata uang asing sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional disyaratkan karena umumnya negara-negara yang melakukan jual beli hanya menginginkan pembayaran atas barang yang diberikannya kepada negara lain dengan menggunakan mata uang negaranya atau mata uang negara lain yang dianggap perlu, yang telah ditentukan sebagai standar internasional. Para peserta pasar yang terlibat dalam pasar valuta asing forex mempunyai berbagai tujuan. Pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 tujuan, yaitu trading, hedging, dan speculating. Namun ada kalanya sulit untuk membedakan dengan jelas. Berikut ini adalah pengelompokan jenis transaksi. Yang pertama, komersial, meliputi ekspor, impor, lalu lintas modal, lalu lintas jasa. 2. Funding, meliputi pinjaman valuta asing, kebutuhan, dan cash flow. Ketiga, ada hedging, meliputi untuk keperluan hedging atas risiko perubahan kurs valuta asing. Keempat, investasi, meliputi komersial, property investment, dan portfolio investment. Kelima, individu, meliputi turis dan kebutuhan individu lainnya. Setiap negara memiliki mata uang yang menunjukkan harga-harga barang dan jasa. Indonesia memiliki rupiah, Amerika Serikat memiliki dolar, Jerman memiliki Deutsche Mark, Jepang memiliki yen, Malaysia memiliki ringgit, India memiliki rupiah, dan Filipina memiliki peso. Harga suatu mata uang terdapat mata uang lainnya disebut kurs atau nilai tukar exchange rate. Kurs memiliki peranan penting dalam perdagangan internasional karena kurs memungkinkan untuk membandingkan harga-harga seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai negara. Dari beberapa banyak mata uang yang beredar di dunia, terdapat beberapa mata uang yang dipergunakan sebagai satuan hitung dan banyak dicari dalam transaksi perdagangan dan alat pembayaran internasional. Mata uang dimaksud umumnya adalah mata uang yang berasal dari negara maju yang perekonomiannya kuat dan relatif stabil. Biasanya mata uang tersebut sering mengalami apresiasi, kenaikan nilai yang dibandingkan dengan mata uang lainnya. Mata uang tersebut disebut mata uang keras atau hard currency. Adapun mata uang yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran dan satuan hitung serta nilainya sering mengalami depresiasi. Pada umumnya mata uang ini berasal dari negara-negara yang sedang berkembang yang perekonomiannya relatif baru dan sedang tumbuh, misalnya Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pemerintah melakukan pengawasan melalui kebijakan fiskal dengan menaikkan nilai pajak, dengan menyetorkan belanja negara dan sebagainya agar jumlah penawar mata uang lokal semakin sedikit, dan ini diharapkan akan berdampak pada naiknya nilai mata uang lokal terhadap mata uang asing. Tujuan dari pasar valuta asing adalah sebagai berikut. Pertama, mendapatkan keuntungan berupa selisih harga beli dan harga jual. 2. Mendapatkan bunga atau selisih suku bunga atau swap. Ketiga, untuk transaksi pembayaran. Keempat, mempertahankan daya beli. Kelima, pengiriman uang luar negeri. Keenam, mencari keuntungan. Ketujuh, pemagaran risiko. Kedelapan, kemudahan berbelanja. Selanjutnya ada tujuan pasar uang dari pihak yang membutuhkan dana. Pasar uang memiliki tujuan: 1. Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. 2. Untuk memenuhi kebutuhan likuidasi. 3. Untuk memenuhi modal kerja. 4. Membantu pihak yang membutuhkan dana apabila kalah clearing. Sedangkan dari pihak yang menanamkan dana bertujuan untuk: pertama, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. 2. Membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Ketiga, spekulasi. Dan yang selanjutnya ada bab C, yaitu instrumen pasar uang valuta asing. Pemilihan dana oleh investor dalam pasar uang. Dengan berbagai pertimbangan, investor dapat memilih salah satu dari sekian banyak surat-surat berharga yang ditawarkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Surat-surat berharga yang ditawarkan di pasar uang
kita disebut dengan instrumen pasar uang. Adapun jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan antara lain: pertama, interbank call money, merupakan kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi dari pihak pemberi dana, dibayar apabila sesudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana atau kreditor. Jangka waktu pemesanan berkisaran 1-7 hari. Kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral. Penerbit SBI dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu, dan penerbitan SBI biasanya berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap pasar terbuka atau open market operation dalam masalah penanggulangan jumlah uang beredar. Ketiga, sertifikat deposito, merupakan alternatif utama bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Keempat, ada surat berharga pasar uang atau SPBU, merupakan penerbitan warkat-warkat yang berupa wesel atau promes dengan jangka waktu 30 hari sampai 180 hari. Kelima, ada bankers acceptance, merupakan wesel bond yang diberikan cap dengan kata-kata accepted dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek. Jangka waktu penarikan wesel berkisar antara 30 hari sampai 180 hari. Keenam, ada commercial paper, merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Yang termasuk dalam jenis commercial paper adalah promes yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai lembaga keuangan termasuk bank. Ketujuh, ada treasury bills, merupakan instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh bank sentral dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Kedelapan, ada repurchase cash agreement, merupakan bentuk surat berharga yang juga dapat dijualbelikan dengan perjanjian tertulis bahwa si penjual akan membeli kembali surat-surat berharga tersebut. Kesembilan, ada promissory note, merupakan surat pernyataan kesanggupan membayar atas transaksi hutang jangka pendek antara kreditur dengan debitur.